Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasrudin Rahmat. Dan kali ini saya akan menyampaikan 4 kriteria naskah yang baik. Jadi naskah yang baik itu seperti apa? Ada 4 kriteria yang paling utama. Tapi sebelumnya Anda jangan lupa like dan subscribe. Buat Anda yang belum subscribe, subscribe dulu. Biar saya semakin bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat. Oke, langsung aja. Yang pertama dari 4 kriteria naskah yang baik ya. Yang pertama adalah naskah yang selesai. Jadi kriterianya adalah naskah yang selesai. Karena seserius-seriusnya Anda ya ataupun sedetail-detailnya Anda atau sepintar-pintarnya Anda ya menulis buku, kalau itu tidak pernah selesai, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai naskah yang baik. Jadi intinya adalah naskah yang selesai gitu. Jadi Anda kalau mau menulis, menulis saja gitu. Selesaikan tulisan Anda. Jadi jangan berpikir tulisan Anda bagus apa tidak, itu nanti, urusan nanti. Ya, yang penting selesai dulu. Nanti baru kalau sudah diselesai, kalau Anda menulisnya sudah selesai, baru nanti bisa koreksi lagi ya, bisa kita koreksi sendiri dan juga bisa minta tolong orang lain untuk mengoreksinya kembali. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mulai menulis ya, jangan cuma memulai saja, tapi bagaimana Anda menyelesaikan naskah Anda, karena itu merupakan salah satu kriteria naskah yang baik. Kemudian kriteria yang kedua adalah naskah yang betul-betul hasil tulisan Anda. Ya, jadi betul-betul karangan Anda, bukan hasil plagiasi. Silakan Anda bisa mengutip tulisan orang lain, baik itu secara langsung atau kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang penting silakan Anda mencantumkan referensinya, ya. Jadi jangan sampai tulisan kita bagus tapi ternyata itu bukan karya kita ya. Itu betul-betul kejahatan yang sangat luar biasa sekali itu di dalam dunia akademik ya. Jadi jangan sampai kita mengklaim pendapat orang lain atau tulisan orang lain itu diklaim sebagai pendapat kita atau tulisan kita ya. Itu sangat jahat sekali ya. Maka dari itu, ketika tadi yang pertama adalah naskah selesai, tapi jangan sampai selesainya itu ternyata hanya kopas sana, kopas sini, kemudian selesai. Tapi yang kedua, kriteria yang kedua adalah apa yang kita tuliskan itu adalah betul-betul karya kita, betul-betul buah pikiran kita, ya. Jangan sampai apa yang kita tuliskan itu ternyata itu mengambil karya orang lain. Silakan bisa mengambil bagian karya daripada orang lain. Yang penting kita secara etika akademik kita mencantumkan referensinya. Ya, adapun bagaimana teknis pencantumannya itu banyak ya. Bisa pakai footnote, bisa pakai endnote, bisa pakai middle note ataupun yang lain ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh sebuah penerbit atau sebuah jurnal. Jadi itu ya kriteria yang kedua, yaitu adalah karya Anda atau tulisan Anda itu betul-betul karya sendiri, bukan karya orang lain. Kemudian kriteria yang ketiga adalah tulisan Anda atau karya Anda bisa mengisi kekosongan ilmu ya, atau bisa menyelesaikan kesenjangan ilmu ya. Dalam hal ini biasa disebut dengan istilah lacuna atau lakuna ya. Lacuna itu bahasa Spanyol ya. Jadi lacuna itu semacam kekosongan ilmu. Jadi ilmu yang masih kosong, yang belum pernah dibahas ya. Atau biasanya kalau di dalam penelitian itu ada istilah novelty ya. Novelty-nya itu apa gitu ya. Jadi ada semacam kebaruan ya, sesuatu hal yang belum pernah dibahas, yang di situ tuh atau mungkin sudah pernah dibahas tapi kurang begitu mendetail. Nah itu jika karya Anda atau tulisan Anda bisa menyentuh di situ, itu karya Anda sudah sangat bagus sekali ya.
Jadi yang pertama itu tadi apa namanya, karya Anda selesai, terus kemudian bukan hasil plagiasi. Kemudian yang ketiga ini, karya atau tulisan Anda itu bisa mengisi kekosongan ilmu. Nah, itu ya, jadi kriteria yang ketiga itu tadi. Kemudian kriteria yang keempat adalah karya Anda atau tulisan Anda menjadi karya atau tulisan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini yang paling penting ini ya. Jadi naskah Anda selesai, terus kemudian bukan hasil plagiasi, terus kemudian ada apa namanya, bisa mengisi kekosongan ilmu, tapi ternyata manfaatnya cuma sedikit saja ya. Jadi mungkin karena kurang kita apa namanya, kurang promosi ya, promosi keilmuan maksudnya ya, bukan promosi buku, atau mungkin kita kurang apa namanya, semangat menyampaikan apa yang kita tuliskan atau pikiran-pikiran kita gitu. Nah, semakin banyak manfaatnya ya tulisan kita, itu semakin bagus, karya kita semakin bagus. Nah, kemanfaatan tulisan apa namanya, apa yang kita tulis itu bisa berwujud, misalkan banyak orang yang tadinya tidak mengetahui jadi banyak tahu ya. Yang tadinya orang itu tidak apa namanya, sama sekali tidak punya wawasan tentang hal tersebut, mereka jadi tahu ya, mereka jadi punya wawasan tentang itu. Nah, jadi menambah ilmu dan wawasan kepada banyak orang ya. Dan juga kemanfaatan ini juga bisa diukur dari bagaimana tulisan atau karya kita bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, ini yang terpenting ya, jadi sama-sama bermanfaat ya. Jadi kemanfaatan itu yang saya maksud adalah dua itu tadi, yaitu menambah ilmu atau wawasan banyak orang dan bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, jadi keempat inilah, tadi yang pertama adalah naskah kita selesai, kemudian kriteria yang kedua adalah naskah kita adalah betul-betul daripada hasil karya kita sendiri. Terus kemudian yang ketiga adalah karya kita atau tulisan kita bisa mengisi kekosongan ilmu. Terus kemudian yang keempat ini adalah bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi 4 kriteria ini adalah 4 kriteria naskah ataupun tulisan kita yang baik. Kalau tulisan Anda sudah memenuhi 4 kriteria ini, berarti naskah Anda adalah naskah yang baik. Nah, bagi Anda yang mau menerbitkan buku ya, info saja, menerbitkan buku mulai dari harga 299 dan ini sangat murah sekali jika dilihat dari banyak fasilitas yang akan Anda terima ya. Nah, buat Anda yang ingin menerbitkan buku, ini ada rekomendasi penerbit. Anda silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya. Nah, silakan Anda WhatsApp, nanti akan segera direspon ya. Oke, itu saja 4 kriteria naskah yang baik ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Dan jangan lupa sekali lagi buat yang belum subscribe, silakan subscribe, dan bagi Anda yang menganggap bahwa video ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.